Ya di sana bisa makan-makan Ustaz. Nah, benar nggak Bu? Benar. Kalau kita hadir urutan makan-makan, benar nggak? Benar. Ya di sana bisa ketemu teman Ustaz. Ya benar. Tapi ada yang lebih mulia dari itu Bu. Ya. Jadi di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, karya Syekh Abu Bakar Syatok namanya. Kitab yang dipakai di seluruh pesantren Nusantara, Bapak-bapak Ibu. Namanya kitab I'anatul Talibin. Pengarangnya Syekh Abu Bakar Syatok namanya. Ini kitab mensyarahi kitab Fathul Mu'in. Kitab I'anatul Talibin itu syarahnya kitab Fathul Mu'in, kitab fikih. Ini ulama fikih. Di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, beliau mengatakan seperti ini. Waqala al-Imam al-Yafi'i man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayaan ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa sara sababa li qira'atil maulid li qira'atil maulid rasul bi ni'matillahi yaumal qiyamah ma'as sadiqin wa syuhada was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Coba perhatikan baik-baik Bu. Jadi nanti kalau kita menghadiri acara maulid Bu, kalau kata guru saya di pesantren dulu, di pesantren saya membaca maulid itu wajib hukumnya. Di pesantren saya, bukan di sini, bukan. Ya, khususnya di pesantren saya itu wajib. Makanya di pesantren saya setiap malam Jumat baca maulid di ba'i yang saya baca tadi. Ya, kalau bisa setiap hari itu dibacakan maulid. Kenapa? Kita sedang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling mulia. Manusia yang ketika Nabi Adam diciptakan, nurnya sudah diciptakan terlebih dahulu. Makanya di kitab Ad-Dibai dijelaskan, Qila huwa Adam. Malaikat bertanya kepada Allah. Allah masih tahu mau menciptakan Nabi Adam, ya. Tapi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan Nur Nabi Muhammad SAW. Di kitab Maulid Dibai di bab yang kedua dikatakan malaikat bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam. Apakah nur itu adalah nurnya Nabi Adam? Bukan. Dengan cahaya nur itu Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila huwa Nuh alaihissalam. Apakah nur itu nurnya Nabi Nuh alaihissalam? Apa jawaban Allah? Dengan cahaya itu, dengan nur itu Nabi Nuh diselamatkan dari bahtera banjir yang sangat besar. Dalam kisahnya Nabi Nuh itu hanya dengan beberapa umatnya naik ke kapal karena dicemooh oleh umatnya. Ini lagi terang-terang begini, gak ada hujan, gak ada banjir, gak ada angin, bikin perahu buat apa Nuh gitu kan? Kata umatnya ya. Iya. Akhirnya Allah jawab tuh hinaan-hinaan umatnya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh di umatnya Nabi Nuh didatangkan banjir yang sangat besar. Nah, karena cahaya Nabi Muhammad SAW yang dititipkan pada sulbinya Nabi Adam, yang dititipkan pada sulbinya Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang beserta umatnya. Qila huwa Ibrahim alaihissalam. Nanti dibaca di kitab Maulid tuh ada kisahnya ini. Makanya kenapa kita mengadakan Maulid ini? Biar tahu siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Biar tahu yang setiap hari kita baca, mulut kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Biar tahu ya Pak ya. Biar tidak bingung. Oh, Nabi Muhammad ternyata seperti ini kisahnya. Ini sebelum perjalanan lahirnya, baru nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Dengan cahaya nur Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang sangat besar. Tuh, ya. Terus kata malaikat, ila faman huwa, maka siapakah itu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh Allah, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dialah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dari kecilnya, yang dari dalam kandungannya sebelum lahir ditinggal oleh ayahandanya. Bayangkan Bu, masih dalam kandungan sudah diuji oleh Allah, ibunya ditinggal oleh ayahnya. Umur 6 tahun, baru 6 tahun masih kecil, ya. Ceritanya ini Nabi Muhammad kangen dengan ayahnya. Wahai ibu, aku kangen sama ayah. Ayo kita ziarah ke makam ayah. Bukan. Di tengah perjalanan Allah ambil ibunya, Siti Aminah, di Abwa, namanya daerah Abwa. Ya. Ya. Makanya coba bayangkan Bu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak ada muhabbah, ya, muhabbah apa misalnya ini? Nama hadronya al-mahabbah. Kenapa saya namakan al-mahabbah itu dari situ? Al-mahabbah itu kecintaan. Mudah-mudahan kita cinta terus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena apa? Pengen melihat ayahnya, tiba-tiba di pertengahan jalan diwafatkan ibundanya Siti Aminah. Masya Allah, bagaimana tidak sedih? Ya. Mohon maaf Bu. Kalau kita lihat yang nyata-nyata saja, kalau kita lihat anak kecil yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, yang sudah yatim, itu aja sedih. Ini Nabi Muhammad dari kandungannya sudah ditinggalkan, umur 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, lalu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu dirawat lagi oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya. Nah, itulah ya. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus seakan-akan pokoknya setiap hari adakan acara maulid bagus? Karena isinya adalah memperingati atau mengulang sejarah baginda yang besar Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya. Nah, jadi apa yang ada dalam kitab Ianatul Talibin itu Bu tadi? Ya. Jadi beliau berkata bahwa orang-orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ikhwanan wahayaan, ya. Terus dia menyediakan makanan untuk merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menyiapkan tempat untuk merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, terus di situ melakukan kebaikan-kebaikan, Bu. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Dan ada sekarang orang-orang yang membid'ahkan maulid. Bid'ah itu artinya apa, Kak, Bu? Bid'ah itu yang tidak ada pada zaman Nabi. Ada beberapa ustadz sekarang itu mengatakan maulid itu nggak ada pada zaman Nabi. Ya. Mana sahabat Nabi memeriahkan maulid? Lah bagaimana memeriahkan maulid? Nabi Muhammadnya masih ada. Mau bertanya apapun tentang hukum Nabi Muhammadnya ada. Ya. Tuh. Terus apa namanya? Ada lagi yang mengatakan bahwa memang ada hadisnya, Pak, Bu. Hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kau muliakan aku sebagaimana engkau memuliakan Nabi Isa, ya. Sebagai Nabi Isa dimuliakan oleh umatnya, yaitu dianggap menjadi Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai di situ maknanya. Nabi Muhammad bersabda seperti itu, artinya jangan jadikan diriku Nabi Muhammad ya, Tuhan sebagaimana umatnya Nabi Isa menjadikan Tuhan. Nah, kalau kita memuji Nabi Muhammad SAW, masa tidak boleh? Ya mohon maaf, ada istilah lagi yang mengatakan bahwa nggak usah pakai Sayyidina Muhammad, nggak boleh. Ini khilaf, Bu. Ya, khilaf itu artinya ya kita boleh menggunakan, boleh nggak boleh juga nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita logikakan, mohon maaf, ya. Misalkan Om Wahid ya, dipanggil sama Caca, minta duitnya, Caca yang panggil gitu, Om Wahid kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung. Pak Prabowo Presiden, ketemu di jalan, cocok nggak kira-kira? Tidak. Ditempelin sama pas kompres. Ini manusia yang paling mulia di muka bumi ini, karena ada Nabi Muhammad SAW, ya. Cahaya di alam dunia ini menjadi terang benderang.
Ya, kemaksiatan yang di mana-mana, perbudakan di mana-mana yang tadinya dijadikan budak sudah tidak ada perbudakan. Ya. Manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Masa kita Muhammad Nabi Muhammad. Gak pantas. Ya, makanya para ulama menggunakan kata Sayyidina artinya junjungan kita. Itu kan sopan jadinya. Sopan gitu, ya. Nah, di sini lanjut ya. Siapa orang yang menyiapkan makanan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyediakan tempat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan pada Maulid Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang soleh dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nah, bagaimana Ya kita Rabbal alamin. diberikan anugerah oleh Allah seperti itu? Man sholat sholatan wahidatan sallallahu biha alaiha asyran. Siapa yang bersolat kepadaku satu kali, Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Allah kalau sudah bersolawat kepada apa? Kepada hambanya artinya memberikan rahmat. Kita diberikan rahmat oleh Allah 10 kali lipat. Bu, senang gak kalau diberikan rahmat oleh Allah? Senang. Allah senang gak? Senang. Rahmat Allah itu mahal. Rahmat artinya kasih sayang. Saya sering kali bilang, Bu, ketika ngaji di sini, orang yang sudah rajin sholat 5 waktu, orang yang sudah senang bersedekah,